Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama mempelajari dan membahas tentang satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita membahas tentang Rasul sebagai seorang suami. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan suri tauladan sebagai panutan di dalam segala aspek kehidupan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, sebagai seorang suami bagi seluruh umatnya, yaitu umat Islam yang alhamdulillah Nabi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, bahwa orang Islam atau orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita jelaskan, pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Kemudian kita sudah jelaskan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berbuat baik terhadap istrinya itu, yang pertama beliau berlaku adil. Yang kedua, beliau menghargai pendapat istrinya dengan mengajak musyawarah, tidak pernah meremehkan pendapat-pendapat usulan dari istrinya. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ceritakan bagaimana Rasulullah SAW menerima nasihat atau usulan atau pendapat dari Khadijah saat menerima wahyu pertama kali. Kemudian yang kedua kita ceritakan bagaimana peristiwa Hudaybiyah saat Rasulullah SAW juga menerima usulan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan yang terakhir kita bahas bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak atau meminta izin kepada para istrinya untuk tinggal di rumah istri beliau yang bernama Aisyah selama sakitnya, dan akhirnya meninggal di rumah istri beliau yaitu Aisyah dan dikubur di kamar Aisyah. Ini tentunya pelajaran yang dapat kita ambil. Hendaklah seorang suami bisa menghargai pendapat istri, begitu juga istri tentunya hargai pendapat suami. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, selain adil, tidak mengajak atau mendengar pendapat dari istri, yang ketiga tidak berlaku kasar. Rasul SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya, atau binatang sekalipun Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya. Wala mra'atan, begitu juga tidak pernah memukul seorang wanita. Wala khadiman, tidak pernah memukul seorang pembantu. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam keadaan jihad. Tentunya kalau jihad Rasulullah keluarkan pedangnya, Rasulullah ayunkan, Rasulullah tebas musuh-musuhnya, itu saat jihad. Adapun kalau berkaitan di luar daripada jihad, Nabi tidak pernah menggunakan tangannya. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah berlaku kasar. Wa manila minhu syai'an qat, begitu juga Nabi tidak pernah mengucapkan perkataan yang menyakitkan kepada istrinya. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak berlaku kasar, bukan hanya dengan tangannya, tetapi juga lisannya tidak berlaku kasar kepada istrinya. Ini luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu hari, dua hari Rasulullah
tidak berlaku kasar, mungkin sekali-sekali kasar tidak. Lihat ini kesaksian dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah berkata, khadimtuhu, katanya khadamtuhu, aku pernah membantu Nabi, membantu Rasul fis safar wal hadar. Baik Nabi saat pergi jauh atau dalam keadaan tidak pergi jauh, aku membantu Nabi. Wallahi, kata Anas bin Malik, ma qala li syai'un, tidak pernah Rasulullah mengatakan kepadaku, ma qala li syai', Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu, sana'tuhu lima sana'ta. Ketika aku melakukan sesuatu, Nabi nggak pernah bilang, kenapa engkau lakukan ini? Hadza wa hakadza, kenapa engkau lakukan ini dan engkau lakukan ini? Nabi tidak pernah membentakku sampai mengatakan itu. Wala li syai'in lam asna'hu lima lam tasna hadza hakadza. Jadi kata Anas bin Malik, aku ini menjadi pembantu Nabi. Dan kita tahu Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini seorang wanita yang luar biasa. Dulu suaminya yang pertama Malik nikah dengan Ummu Sulaim, punya anak namanya Anas, makanya Anas bin Malik. Kemudian cerai dengan Anas, dia cerai dengan Malik. Ummu Sulaim nikah dengan Tolha. Nah, setelah nikah nanti punya anak Abu Umair dan yang lainnya. Waktu itu Abu Tolha itu orang kaya. Waktu dia melamar Ummu Sulaim, dia masih dalam keadaan kafir. Waktu dilamar, kata Tolha, hei Ummu Sulaim, apapun mahar yang kamu inginkan, sebutkan, akan aku penuhi. Dia orang kaya. Kata Ummu Sulaim, tidak layak seorang wanita menolak lamaran Talha. Abu Talha tidak layak. Tapi sayang, engkau ini masih dalam keadaan kafir. Seandainya engkau Islam, aku siap untuk menerima lamaranmu. Bahkan lamaranmu aku terima dengan mahar hanya mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, keislamanmu. Subhanallah, Talha ini akhirnya, Abu Talha ini masuk Islam. Abu Talha masuk Islam gara-gara apa? Maharnya itu syahadat. Makanya satu-satunya wanita yang maharnya syahadat itu adalah Ummu Sulaim. Dan ini adalah ibunya Anas ibn Malik. Dan Ummu Sulaim ini orang yang sangat cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah saat berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, Rasulullah tidur. Rasul paling suka dengan Ummu Sulaim karena dia ini sangat cinta kepada Rasul dan luar biasa. Ini taatnya Ummu Sulaim. Rasul suka kalau mau pergi keluar kota suka mampir ke rumah Ummu Sulaim. Kalau baru pulang juga suka mampir ke rumahnya. Sekali waktu Rasul mampir di rumahnya. Terus tidur Rasulullah, tidur siang, kailulah Rasulullah tidur. Kebetulan musim saat itu panas. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW keluar keringat. Ummu Sulaim ngelihat Nabi keringetan, dia ambil botol, kemudian dia tadahi, dia ambil keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbangun. Waktu terbangun kaget dengan perbuatan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, ini seorang ibu, apa yang kau lakukan? Kau kumpulkan keringatku. Apa kata Ummu Sulaim? Wallahi ya Rasulullah, keringatmu ini akan aku campurkan dengan minyak wangiku dan aku akan pakaikan kepada anakku biar mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa kata Rasul dalam hadis Sahih Muslim? Asabti, apa yang kau lakukan betul, apa yang kau lakukan benar. Dan kata Ummu Sulaim, minyak wangiku setelah dicampur dengan keringatnya Nabi lebih wangi dari sebelum dicampur. Jadi keringatnya Nabi itu ternyata apa? Wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ta'attaratit turuku wal manazil wa bi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Nabi Muhammad kalau lewat, nabinya sudah lewat, jalanan masih wangi. Jadi sahabat tahu, oh Nabi tadi lewat dari sini, kenapa wanginya masih ada? Tapi tetap Rasulullah paling suka dengan minyak wangi. Makanya Abdullah bin Abbas kalau pakai minyak wangi, mungkin bahasa kita setengah botol habis. Sampai kalau dia jalan, sahabat yang lain bilang, ini tukang minyak wangi apa? Semua botolnya itu dipakai semuanya. Kenapa dia bilang? Nabi badannya wangi, suka pakai minyak wangi. Masa saya pakai minyak wangi sedikit,
badan saya bau, makanya saya lebih banyak supaya ngikutin Nabi Muhammad. Makanya kita sunnah untuk menggunakan apa? Minyak wangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Keringatnya saja lebih wangi daripada minyak wangi. Minyak wangi yang terwangi kalah dengan keringatnya Rasul. Makanya Nabi Muhammad itu Muhammadun basyarun wa laysa kal bashar. Annasul hajar wa huwa kal yagut. Kalau manusia, Rasul memang manusia. Tapi kalau ibarat manusia Nabi ini, manusia biasa itu seperti batu biasa. Kalau Nabi batu intan permata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lain waktu kita bicara tentang Rasul dari ujung rambut sampai ujung kaki, bedanya Rasul dengan kita. Agar kita ini tumbuh cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasul dalam hadis Sahih Muslim, seandainya kalian pernah lihat aku, kata Rasul, lalu kalian tidak lihat, niscaya kalian siap untuk mengorbankan dunia dan isinya untuk bisa melihat aku kembali. Kita mau ninggalkan dunia dan isinya biar bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah, begitu nikmat melihat Nabi Muhammad. Kalau saat ini kita belum bisa, insya Allah nanti saat kita meninggal bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Anas bin Malik ini, waktu Nabi datang ke Madinah, orang-orang itu memberikan hadiah sebagai tanda kegembiraan akan datangnya Rasul ke kota Madinah. Ummu Sulaim datang membawa Anas bin Malik. Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Dia bilang, ya Rasulullah, semua para sahabat memberikan hadiah kepadamu dan mereka punya apa yang kau diberikan kepada kamu ya Rasul. Kalau saya nggak punya apa-apa ya Rasul, miskin Ummu Sulaim, tapi saya punya anak satu-satunya nih Rasul. Ini anak yang paling aku sayang, yang paling aku cintai. Aku hadiahkan untukmu ya Rasul. Anaknya dihadiahkan kepada Nabi. Ini siapa? Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik dari umur 10 tahun dikasih ke Rasul. Ya Rasul, perintahkan jadikan dia pembantumu. Akhirnya sejak umur 10 tahun Anas bin Malik ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pembantu Rasul. Umur 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia. Rasul di kota Madinah tinggal 10 tahun. Berarti Anas bin Malik ikut sama Nabi selama 10 tahun. Dan waktu Nabi meninggal, Anas bin Malik umurnya 20 tahun. 10 tahun jadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini selama jadi pembantu tidak pernah Rasulullah menegurku, kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau tidak lakukan ini, kenapa engkau lakukan itu, kenapa tidak lakukan. Tidak pernah aku dibentak oleh Nabi 10 tahun. Ya Allah, kalemnya Rasulullah, ramahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramahnya 10 tahun tidak pernah apa? Menegur Anas bin Malik. Inilah kesaksian dari Anas bin Malik sebagai pembantunya. Mungkin kita pernah ketemu 1-2 orang ramah, seminggu, 2 minggu, sebulan baru kelihatan tuh. Ada yang begitu, setahun kadang marah. Nih Rasul 10 tahun nggak kelihatan. Begitu kalemnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai, tapi ini Anas bin Malik karena taat sama Nabi, akhirnya didoakan sama Nabi. Sebelum Nabi meninggal, Rasul berdoa untuk Anas bin Malik dengan mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa tawwil umurahu wa barik lahu, kata Rasul SAW. Ya Allah, Allahumma akthir malah, ya Allah banyakkanlah anak ini hartanya, wa waladah, dan anaknya, wa tawwil umurah, kasih panjang umurnya, wa bariklah, kasih keberkahan di dalam kehidupannya. Meninggal Nabi Muhammad, Anas bin Malik umur 10 tahun, keluar nggak punya apa-apa. Jadi pembantu Nabi, keluar nggak punya apa-apa. Tapi Allah kasih rizki dari seekor kambing, 2, 3, 4, dan dia tidak meninggal dunia kecuali orang terkaya di kota Kufah. Di kota Kufah waktu itu tidak ada orang yang lebih kaya daripada Anas bin ini. Sahabat Nabi ini, pembantu Nabi, menjadi orang terkaya gara-gara doanya Nabi Muhammad. Kan Rasulullah bilang, ya Allah banyakkan hartanya, terkaya di kota Kufah Anas ibn Malik. Dan doa yang kedua, banyakkan anaknya. Anaknya banyak. Berapa kira-kira anaknya Anas bin Malik? Riwayat yang pertama, yang paling sedikit riwayat dari Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alam Nubala, anaknya 84. Astagfirullah. Nah itu dia. Ibu berapa nggak tahu dah itu berapa.
Tapi 84, bahkan ada yang mengatakan 114. Tapi ngambil yang paling sedikit 84. Ustadz, dari ibu berapa? Nggak disebutin berapa. Pokoknya 84. Terus umurnya meninggal pada tahun 94 Hijriyah. Waktu tahun 1 Hijriyah dia umur 10 tahun. Meninggal tahun 94, berarti 104 tahun umurnya. 104 tahun umurnya, dan dikatakan jalannya tegak seperti anak muda. Kenapa? Berkat doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih seger, umur 104. Ada mungkin saudara kita, keluarga kita 100 umurnya meninggal, tapi kan sudah kondisi apa? Ini 104 masih seger. Anas ibn Malik berkat doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata para ulama, jangan kaget kalau ada orang yang menjadi pembantu Nabi dapat juga doanya. Pembantu Nabi zaman sekarang bukan ngurusin rumah tangga Nabi, tapi mengajarkan syariatnya Nabi, menyebarkan, berdakwah, ngajak orang. Ini menyebarkan syariat Nabi berarti membantu Nabi, dapat doanya Nabi, dapat berkahnya. Tapi ya membantunya baru belajar, membantu kita ngaji, mempelajari syariat Nabi, berarti kita membantu Nabi mempelajari. Setelah mempelajari kita amalkan, kita sampaikan, ini membantu Rasulullah. Tapi dapat percikan doa, enggak baru seminggu ngaji langsung, saya seminggu kok belum berkah-berkah, baru seminggu. Anas Malik 10 tahun baru dapat apa? Doanya Rasul. Ternyata ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadirin dan hadirat, ketika kita menjalankan syariat, belajar syariat, ini kita ngaji, itu ada imbas dalam keberkahan hidup. Berkah di dalam keluarga, berkah di dalam harta, berkah dalam umur. Ngaji, oleh karena itu ngaji kita alhamdulillah di tempat kita ini bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan kita ada pengajian-pengajian, ikuti keberkahan. Ustaz, tapi saya nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak ngerti, yang penting ngaji. Karena orang yang dapat pahala itu yang ngaji, bukan ditanya. Rasulullah nggak bilang yang ikut pengajian yang ngerti dapat berkah, yang nggak ngerti enggak, nggak ngerti dapat. Baru duduk nyindir tidur. Wah, kan ada juga tuh gurunya assalamualaikum, dia waalaikumsalam, baru bangun dia, udah terakhir berarti tuh. Lumayan itu dapat juga, dapat berkah, dapat, cuman ilmu nggak dapat, cuman berkah dapat, luar biasa fadilah. Ini menuntut ilmu, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau orang tahu, ini tentunya Abu Hurairah dari Rasul, kalau orang itu tahu apa yang Allah siapkan untuk hadir di majelis ilmu, nih sayang kau lihat di toko-toko akan sepi, orang akan beramai-ramai datang ke tempat ilmu. Kalau tahu tapi nggak kelihatan, kadang-kadang apa? Susah. Nah ini insya Allah Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini Anas bin Malik kesaksiannya, Nabi, aku menjadi pembantu 10 tahun. Khadimtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyras sinin, aku sudah membantu Rasulullah 10 tahun. Wala syatamani wala darabani, Rasulullah tidak pernah mencaci makiku, tidak pernah memukul aku, kata Rasul, kata Anas bin Malik, 10 tahun. Ini menunjukkan begitu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul rahmah. Jadi kalau ada seorang muslim tapi ringan tangan, kadang-kadang mukul, dikit-dikit mukul, subhanallah, berarti jauh dari contoh yang dicontohkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lihat, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta Imam Ibnu Majah. Hakim bin Muawiyah Al-Qusairi radhiyallahu an pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi, ma haqqul mar'ah 'ala zauj, apa kewajiban salah seorang di antara kami terhadap istrinya. Jadi ini Muawiyah bin Hakam atau Hakim bin Muawiyah Al-Qusairi, ini Hakim bin Muawiyah Al-Qusairi pengantin baru. Jadi habis nikah, didatang kepada Rasul, dia ingin tahu apa sih kewajiban suami terhadap apa? Terhadap istrinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antut'imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan kepadanya
seperti yang kamu makan. Artinya jangan kita kasih makan sama istri makanan yang gak enak, kita makan yang apa? Enak. Ini gak boleh. Engkau memberikan makan seperti yang kau makan. Wa antaksuha idak tasaita. Engkau memberikan pakaian seperti yang kau pakai. Kalau beli baju yang bagus, belikan juga untuk istri yang bagus. Jangan beli apa? Yang bagus untuk diri tapi untuk istri yang jelek. Rasulullah SAW melarang. Wala tadribil wajah. Jangan memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekan. Wala tahjur illa fil bait. Jangan mengusirnya kecuali di rumah. Ini hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memberikan makan kepada istri seperti yang kita makan. Nah, tentunya kalau kita melihat dari penjelasan ulama, itu makanan yang kita kasih kepada istri itu adalah sedekah. Di dalam hadis yang cukup banyak hadisnya, dinarun anfaqta fi sabilillah wa dinarun anfaqta lil fuqara. Disebutkan sama Nabi, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada di jalan Allah, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk orang fakir. 1 dinar disebutkan sampai wa dinarun anfaqta li ahlik, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk keluargamu itu lebih afdol daripada dinar-dinar yang diinfakkan di jalan yang lainnya. Kita sedekah 1 dinar kepada orang fakir, orang yang mau jihad kita bantu, orang kita kasih 1 dinar untuk keluarga, itu lebih afdol daripada untuk jihad fisabilillah. Nah, ini cerita kalau kita hanya ada ini 1, kita mau sedekah, istri belum dapat, anak belum dapat, orang lain kita kasih, jihad fisabilillah dimanapun tetap kalah. Lebih baik untuk siapa? Istri. Subhanallah, untuk anak. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dari Salman Al-Farisi, Rasulullah pernah bilang, fi kulli lukmatin adkhaltaha fi fimra'atika shadaqah. 1 suapan yang kau masukkan dalam mulut istrimu adalah sedekah. 1 suap. Anak kita beli makanan terus dimakan sama anak istri kita, dia makan, dihitung sedekah setiap suapan. Bersyukur seorang suami kalau istrinya doyan makan, alhamdulillah. Banyak sedekah berarti kan? Sedekah terus, alhamdulillah, gemuk-gemuk kan, makan terus kan? Sedekah. Allah adkhaltaha fi fimra'atika sedekah. Sedekah. Luar biasa apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, makanya seperti yang saya katakan, jangan bakhil, jangan pelit, jangan kikir sama keluarga. Untuk anak. Karena di harta kita itu ada untuk anak istri kita. Makanya kalau kita meninggal, mereka dapat waris. Kenapa? Karena memang di harta kita ada bagian untuk mereka. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala tadribil wajah. Jangan suka mukul wajah. Ini maksudnya kalau mukul yang lain tetap tidak boleh, tapi wajah lebih berat. Muka, nampar, mukul muka. Allah. Kalau kita dengar berita ya, luar biasa. Ini kalau orang non Islam kejadian nggak jadi masalah gitu lah. Muslim kadang-kadang sudah habis baterainya. Iya, ini apa? Mukul muka. Ini Rasul SAW tidak pernah mengajarkannya. Yang lebih parah lagi, yang musibah lagi apa? Suami dipukulin istri. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, kalau suami saja tidak boleh memukulin istri, apalagi istri ngebukin suami. Mentang-mentang istrinya ban hitam, karate sudah kelas tinggi, suami nggak punya ilmu bela diri, digebukin. Wah, ini luar biasa, musibah, ini lebih dosa lagi tentunya. Ini saya bicara bukan berarti suami tidak boleh mukul istri, bukan istri boleh mukul suami, tidak. Lebih parah suami saja sebagai pemimpin tidak boleh, bagaimana istri? Subhanallah, luar biasa. Makanya Rasul SAW dalam Al-Quran juga, fa'amsikuhunna bima'ruf au tasrih bi ihsan. Kalau engkau cinta, jaga mereka dengan baik. Kalau memang sudah nggak kuat, lepas mereka dengan baik. Jangan didolimi, jangan disakiti, lepas dengan baik. Rasul SAW, Allah sudah mengajarkan luar biasa. Nah, inilah wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Maksudnya apa? Bicara dasar jelek, itu suami kata Rasul hati-hati.
Memang istri atau wanita kalau sudah dijelekkan, aduh paling sakit hati mungkin ya. Paling sakit hati kalau kata orang Arab, almar'atu kalmir'ah katanya. Wanita itu bagaikan cermin. Almar'ah sama almir'ah tulisannya sama. Cuman almar'ah pakai alif, mar'ah, mir'ah itu cermin. Almar'atu kalmir'ati katanya. Wanita bagaikan cermin. Kalau sudah pecah, retaknya susah dihilangkan. Kalau tembok pecah hilang, tapi kaca tidak bisa. Sekarang kita bilang dasar jelek, gendut, wah itu sakit hati tuh, macam-macam diucapkan itu. Nanti Bu, Pak, 10 tahun masih ingat itu omongan tuh, nggak lupa. Udah damai, aman. 10 tahun ribut, dulu juga Bapak ngomong masih ingat itu, memori tidak bisa lupa itu kata-kata apa? Jelek, itu kalimat jelek paling menyakitkan. Kalau laki dibilang jelek tambeng, biasa aja malah. Bapak jelek ya biasa aja, emang laki udah begitu dia. Tapi kalau perempuan dibilang jelek kelihatan biasa tapi masuk dalam hati. Makanya Nabi bilang wala tuqabbih, jangan suka jelek-jelekin wanita, istri. Kadang-kadang ada orang masya Allah di luar sana sebelum nikah ngomongnya syair, waktu pakai pantun. Giliran sudah nikah sumpah serapah yang keluar. Subhanallah, ini Rasul bilang jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Nabi begitu lembut, makanya sering kita sebutkan Rasul kadang-kadang menyebut dengan kalimat yang indah, memberikan kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Nah inilah, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang berlebihan gombal juga. Nanti kalau berlebihan akhirnya nggak menarik lagi itu pujian. Akhirnya biasanya kalau terlalu berlebihan ada sesuatu katanya itu. Nah ini tentunya jangan berlebihan, sempurna saja bicarakan yang Rasul SAW wala tuqabbih. Intinya jangan menjelek-jelekan wanita. Kalau sudah maaf suami istri ada masalah, suami coba jangan diucapkan kalimat kejelekan bentuk fisiknya. Itu akan menyakitkan. Walaupun sudah damai itu akan tertulis, tertanam di dalam hati. Nanti sekali waktu akan keluar lagi itu. Allah, ini makanya mesti berhati-hati. Wala tuqabbih, inilah Nabi Muhammad. Wala tahjur illa fil bait. Kalau lagi marah jangan diusir, langsung keluar dari rumah. Jangan keusir, jangan kau tidak teguran. Kalau mau diusir jangan keluar dari rumah. Kalau ada tidak ada perselisihan itu biasa. Ya pertama satu kamar, satu kasur, tapi yang satu ngadep ke sana, yang satu kemana? Ke sana, berpaling biasa. Oh masih belum baikan juga, satu kasur, satu kamar, ini di kasur, ini di sofa, tapi satu kamar, belum beres juga keluar dari kamar. Tapi nggak boleh langsung diusir, masih di dalam apa? Di dalam rumah. Kenapa? Karena kata Rasul, kata ulama, kalau sudah diusir pulang ke rumahnya atau keluar dari rumah masuk ke rumah teman, dapat informasi, dapat berita, panas jadi perang. Keributan rumah tangga itu akan lebih parah ketika masuk orang ketiga. Makanya kata Rasul wala tahjur illa fil bait, ya jangan keluar dari rumah. Kalau sudah keluar nanti ketemu, kalau ketemunya yang bagus, ketemunya oh iya memang dipanas-panasin, lepasin, emang nggak ada model kayak dia. Waduh, udah ini mulai ini ketemu nih instalan banyak baru. Nah ini yang berbahaya. Makanya Nabi jangan keluar rumah. Berusahakan nih keributan kita, perselisihan kita jangan dibawa keluar dari rumah. Wala tahjur illa fil bait, di rumah aja, di rumah. Insya Allah kalau di rumah cepat. Tapi kalau sudah keluar dari rumah, maaf, kembali ke orang tua mendengar cerita dari anaknya panas, akhirnya ngasih masukan lagi, kedengar pamannya panas, akhirnya jadi. Kalau sudah bermusuhan secara berjamaah, damainya susah. Ini kan berjamaah nih. Kalau masih musuhan berduaan, nggak ada orang lain gampang. Tapi kalau suami cerita kepada keluarganya, istri cerita kepada keluarganya, akhirnya keluarga ikut, akhirnya musuhan berjamaah. Kalau sudah berjamaah, satu mau damai, yang lain belum mau. Yang satu mau damai, yang satu tidak, susah kembali. Rasul luar biasa. Wala tahjur illa fil bait. Kalau ada keributan jangan bawa keluar dari rumah. Tentunya saya tidak mendetilkan bagaimana apa cerita. Nanti kita akan bawa cerita Rasulullah. Ustaz pernah nggak sih ribut? Pernah. Nanti Rasulullah pernah ribut dengan Aisyah, pernah dengan Hafsah putrinya Umar bin Khattab, bahkan pernah dicerai. Hafsah nanti dicerai, disuruh pulang sebulan, setelah bulan balik lagi. Rasulullah pernah. Nah bagaimana? Nanti kita akan lihat
ributnya Rasul, perbedaan perselisihan di rumah tangga, dan bagaimana Rasulullah menyelesaikannya. Insya Allah nanti kita akan masih berbicara tentang Rasul sebagai seorang suami. Kemudian Rasulullah tidak segan dan tidak malu membantu istrinya. Aswad pernah berkata, Sa'altu Aisyata makanan Nabi yasna' fi baitih. Aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa sih yang dilakukan Nabi di rumahnya? Qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah suka membantu kerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Tapi kalau sudah datang waktu salat, Rasulullah pergi ke masjid. Tapi kalau lagi kosong, enggak ada kerjaan di rumah, bantu istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak malu untuk membantu pekerjaan istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal presiden Rasulullah, presidennya Madinah, Mekah, semua satu. Rasulullah adalah presiden. Nabi khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul adalah Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak malu di rumah, dia adalah seorang suami. Dia tidak letakkan di rumah sebagai presiden. Dia nggak bilang saya ini pimpinan negara, nggak begitu Rasulullah. Di rumah adalah kepala rumah tangga, di rumah adalah suami. Jangan dibawa apa yang di luar. Di luar kita tentara, masuk ke rumah dibawa ketentaraannya. Anak suruh siap, anak suruh siap. Ini kayak ngatur tentara dia. Dia pikir di rumah sama di luar disamakan sama dia. Sebagai pejabat di luar, di rumah orang atau istrinya tidak hormat seperti anak buahnya diomelin. Ibu nggak tahu saya ini di luar dihormati, di luar dibawa-bawa. Ini tidak begitu Rasulullah. Di rumah adalah suami, bukan lagi sebagai seorang kepala negara dan seterusnya. Itulah Rasulullah meletakkan dirinya sebagai seorang suami. Ini Rasulullah tidak malu untuk membantu di dalam. Ini gambarnya Triska, nggak ada Triska zaman dulu. Maksudnya apa? Jahit. Rasulullah menjahit. Rasulullah itu pinter jahit. Bahkan jahitan Nabi hebat. Waktu Aisyah pernah lagi kumpul dengan sahabat, Aisyah pernah mengeluarkan baju. Ada 2 jahitan. Bukan tambelan, sobek dijahit, bukan ditambel. Ada 2 jahitan. Aisyah bilang, dulu Nabi meninggal pakai baju ini. Dia kasih tahu ada 2 jahitan, rapi jahitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalnya pakai baju 2 jahitan. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan waktu di akhir pertemuan kita akan cerita wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini loh Nabi meninggal pakai baju ini. Ada 2 jahitannya Rasul. Indah bersih jahitan Nabi Muhammad. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi seperti saya pernah singgung pada pertemuan selanjutnya sebelumnya, jangan sampai istri setelah baca Rasul membantu istrinya di rumah nanti suaminya dipanggil, Pak, cuci piring Pak, Pak nyapu. Oh begitu, Nabi sunnah Nabi. Ini bukan begitu. Istri nggak pernah nyuruh Nabi Muhammad. Istri-istrinya Rasul tidak pernah nyuruh, tidak pernah memerintah suaminya. Tetapi suami tidak malu. Begitu juga para istri, jangan Pak, kalau kita memang sedang bekerja sulit, bapaknya nganggur, Pak tolong deh kalau ini boleh. Tapi kalau langsung dikasih tugas, ini jangan. Kata bukan kenapa? Tapi suaminya juga harus sadar, ngelihat suami istri banyak pekerjaan langsung turun bantu. Tapi ngelihat seperti itu tidak usah malu, tidak usah melihat kedudukan di luar. Ini adalah sebagai seorang suami. Istri juga begitu, jangan sampai nyuruh. Apalagi waliyadzubillah, bapak suami kan sebagai kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangga itu kalau istilah orang Arab disebut khadim. Makanya sahur raja itu disebut khadimul haramain, pembantu 2 negara haram. Kepala itu artinya pembantu. Akhirnya saya sebagai pembantu, akhirnya benar-benar pembantu. Baru bangun tidur nggak ada kopi, istri ngamuk, Pak mana kopinya? Waduh, ini musibah, ini ini tidak begitu caranya. Tentunya ini sudah melanggar aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah betul-betul kita bisa meletakkan Rasul sebagai qudwah hasanah, sebagai suri tauladan kita. Di dalam riwayat yang lain, Aisyah pernah menjawab, kana basyaron minal basyar. Rasul itu manusia, seperti manusia biasa. Yafli thaubah. Lihat, beliau membersihkan pakaiannya, artinya seperti suami biasa.
Kalau di rumah tangga dia suami. Dia membersihkan bajunya. Wa yahlub syatah, dia memerah susu. Kambing, unta, dia perah sendiri mau minum susu. Wa yakhdum nafsah, dia membantu pekerjaannya sendiri. Artinya dia kalau bisa mengerjakan sesuatu, dia nggak minta istrinya untuk mengerjakan. Kalau dia bisa, dia kerjakan sendiri. Apapun yang dia bisa kerjakan, dia tidak minta membantu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW terkadang menjahit bajunya dan membetulkan sandalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang laki-laki biasa. Hadis riwayat di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Inilah apa kebiasaan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, selalu berpenampilan bersih. Rasulullah SAW itu kalau berpenampilan, kalau mau ketemu istri, sangat bersih. Lihat, Anas bin Malik pernah berkata, Ustaz kok Anas bin Malik terus? Iya, karena dia pembantunya Nabi, jadi dia tahu apa, kan dia membantu Nabi di dalam. Jadi Bapak Ibu kalau nanti dengar cerita tentang kehidupan rumah tangga, hadisnya kebanyakan dua, seputar dari Anas bin Malik, dari Aisyah. Kenapa? Karena Anas bin Malik tadi dia menjadi pembantu Rasul 10 tahun, dia jadi tahu betul apa yang dilakukan Nabi. Ahlul bait adra bima fihi, orang yang di dalam rumah pasti lebih tahu. Kenapa enggak Abu Bakar yang cerita? Ya Abu Bakar di luar. Ini selalu dalam rumah. Aisyah, kenapa Aisyah? Aisyah itu istri yang paling muda. Dan ini salah satu hikmah Allah nikahkan Rasul dengan siapa? Dengan Aisyah, karena Aisyah itu cerdas. Aisyah kalau sekali dengar nggak pernah lupa. Apapun yang pernah dia dengar sekali, dia tidak pernah lupa. Kalau istri yang lainnya memang sudah berusia semua, suka lupa. Jadi Allah bikin Aisyah untuk jadi pendamping Nabi, biar bisa menyampaikan apa yang terjadi di rumah tangganya. Dan akhirnya hadis-hadis cerita tentang keluarga Aisyah banyak yang meriwayatkan. Ini adalah apa kata Aisyah, kata Anas bin Malik, ma masistu hariran waladi bajan. Lihat, aku tidak pernah menyentuh sutra, aku tidak pernah menyentuh surta waladi bajan, atau juga dibaj atau kapas, alian min kaffin Nabi, yang lebih halus daripada tangannya Nabi. Oh, tangannya Nabi lebih halus daripada kapas, lebih halus daripada sutra. Dia nanti kalau kita belajar tentang Nabi, ininya tebal. Ini kurus ini apa ini? Ininya tebal, apa? Telapaknya tebal. Kalau orang bersentuhan, halusnya lebih halus daripada sutra yang paling halus. Dan orang itu kalau sudah bersentuhan dengan tangannya Nabi, sampai mati tidak akan pernah lupa lembutnya tangannya Rasulullah SAW. Allah, luar biasa. Tapi walaupun lembut seperti sutra, tidak pernah Rasulullah menghinakan tangannya orang yang kasar. Kalau kita kan geli, kasar banget. Oh, ini orang apa? Salaman itu orang. Rasul tidak pernah, subhanallah. Pernah sekali waktu ada orang Madinah kerjaannya macul, mencangkul perkebunan. Orang yang kerja di perkebunan ini otomatis apa? Kayak parutan ya. Kasar ini. Ketemu Nabi, orang bersalaman karena ingin bersalaman dengan Rasul. Tapi dia setiap ketemu Nabi mau bersalaman malu. Kenapa? Karena kasarnya. Dia sudah dengar cerita tangan Nabi begitu lembutnya, lebih halus daripada sutra. Dia ngebayang tangan saya begini ketemu dengan Rasul. Ya Allah, kasarnya bagaimana? Tambah kasar pasti ini. Karena ketemu dengan yang sangat halus. Ketemu Nabi perhatikan, sahabat kalau ketemu salaman dia selalu menyembunyikan tangan, nggak mau salaman. Nabi tahu ini orang malu mau bersalaman. Akhirnya waktu bertemu dengan Rasul, julurkan tanganmu. Dia nggak mau. Sampai Nabi bilang julurkan tanganmu. Malu dia, karena dia tahu tangannya nih. Rasul yang menjulurkan tangannya lebih dulu. Allah menjulurkan tangan lebih dulu. Ini sebuah penghormatan untuk orang itu. Akhirnya karena Nabi sudah menjulurkan tangan, dipegang sama dia. Dipegang betul, kasarnya luar biasa. Ketemu dengan tangannya Nabi yang halus, tapi Nabi nggak menunjukkan muka yang begitu, enggak. Salaman dipegang, diangkat di depan para sahabat tangannya. Man arada ayyandura min yadi ahlil jannah falyandur. Siapa yang pengen ngelihat tangannya ahli sorga, lihat tangannya orang ini. Allah, tuh orang besar hati. Kenapa? Ini orang kasar, kerja untuk keluarga. Ternyata kerja itu bukan hal yang biasa, itu ibadah kalau kita lakukan. Kalau kita lakukan demi mengikuti perintah Allah dan Rasul, ibadah.
Makanya waktu bekerja jangan kita kotori dengan hal-hal maksiat, jangan kita kotori dengan meninggalkan ibadah yang lainnya. Berkah ibadah jangan dianggap rutinitas yang biasa. Ini adalah sebuah ibadah. Dia bilang ini adalah tangannya ahli surga. Besar itu orang. Inilah tangannya Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita bicara tentang Rasul, nanti bicara dari rambutnya Nabi. Ya Allah, rambutnya Nabi, tidak ada rambut seindah rambutnya Rasul. Waktu haji wada, itu setelah haji wada 81 hari kemudian Nabi meninggal dunia. Waktu haji wada dicukur botak rambutnya Rasul. Makanya Rasul mengatakan Allahumma arham lil muhallikin. Ya Allah, kasih sayangilah orang yang cukur botak, tapi untuk haji maksudnya. Sampai 3 kali Allahumma arham lil muhallikin, Allahumma arham lil muhallikin. Ya Allah, kasih sayangilah orang yang cukur botak, yang cukur botak, yang cukur botak. Tiba-tiba orang tanya, ya Rasulullah, wal mukassirin, yang cukur pendek bagaimana? Wal mukassirin, yang cukur pendek juga. Jadi dapat juga doanya, tapi sekali. Makanya kalau haji botak itu. Nah, Nabi waktu cukur botak rambutnya dibagi. Sahabat ngantri mau dapat rambutnya Nabi. Rambutnya Rasul. Ummu Salamah menyimpan rambutnya Nabi. Kata Ummu Salamah, dulu ada orang sakit datang kepadaku, minta didoakan biar sembuh. Aku ambil air putih, aku masukkan rambutnya Nabi. Rambut, nggak pakai dibacain doa, rambutnya Rasul. Dikasih, disuruh minum. Pas dia minum, baik. Hanya dicelupkan rambutnya Rasul. Lain rambut. Kalau rambut kita tambah mules, ada ketumbi lain kan. Pusing dimasukin rambut, tambah sakit perut. Lain rambutnya manusia biasa, macam-macam isinya. Tapi Rasul rambutnya Allah, dari rambut sampai sendalnya. Sendalnya Nabi. Ada sebuah kitab yang berbicara tentang kemuliaan sendalnya Nabi. Kenapa dibilang mulia? Karena sendal itu naik ke Sidratul Muntaha, tidak disuruh buka itu sendal. Nabi Musa waktu naik ke Bukit Tursina disuruh buka sendal. Ikhla'na alaik innaka fil wadil muqaddasi tuwa. Musa, buka sendalmu karena engkau berada di tempat yang Tursina, di bukit yang mulia. Lepas sendalnya waktu mau bertemu dengan Allah. Nabi waktu Isra Mi'raj pakai sendal, nggak dibuka sampai ke Sidratul Muntaha. Sendalnya khusus kitab tentang sendal Nabi. Luar biasa itu sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar biasa. Bangga kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul tidak boleh lupa dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita lupakan. Allah pun selalu memerintahkan kepada kita untuk ingat sama Nabi Muhammad. Waktu sholat nggak boleh lupa sama Nabi. Kalau nggak nyebut nama Nabi waktu sholat, tidak sah sholatnya. Tahiyat harus ada sholawat kepada Rasul. Doa nggak diterima doanya kalau nggak menyebut nama Nabi. Syahadat nggak masuk Islam orang yang tidak menyebut nama Nabi. Semua harus nyebut nama Nabi. Adzan tidak sah tanpa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah selalu tanamkan kecintaan dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syamimtu rihan qat, kata Anas bin Malik, saya tidak pernah mencium satu bau au arkan atau arfan qat atyab min rihi, yaitu min rih au arkin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tidak pernah mencium bau yang lebih wangi daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringat yang paling wangi, minyak wangi yang paling wangi keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi lebih wangi dari semuanya. Nanti kalau kita ceritakan nanti tentang Rasul, maaf, kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kencingnya Nabi nggak ada baunya sama sekali. Maka nanti Ustaz, ini ceritanya ekstrim. Kencingnya Nabi nanti ada riwayat pernah diminum. Kalau gitu, waduh, serem. Ternyata kencingnya Nabi tidak ada baunya, bahkan wanginya beda. Ini makanya kita bicara bukan bicara manusia biasa. Sekarang kita nggak bicarakan, nanti dalam bicara tentang Rasulullah kita bawakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia, bukan manusia biasa. Rasul, darahnya Nabi pernah diminum oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Abdullah bin Zubair, maaf, diminum oleh Abdullah bin Zubair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda. Ini luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita tidak bicara tentang bagaimana fisiknya Rasulullah. Intinya Rasulullah SAW selalu berpenampilan bersih. Berkata Aisyah, Rasul selalu berhias untuk istrinya. Rasul SAW kalau mau masuk ketemu istrinya, pakai rapi. Kadang dia bersiwak mau ketemu Nabi, mau istrinya Nabi nih,
mau ketemu istrinya dia bersiwak. Dia tidak mau istrinya mencium sesuatu yang tidak enak dari dirinya. Allah, luar biasa. Bagaimana tidak gembira istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tanpa berhias sudah nggak ada manusia yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih wangi daripada Nabi Muhammad. Tapi tetap kalau mau ketemu pakai minyak wangi. Padahal badannya sudah wangi. Pakai minyak wangi. Bersiwak. Kalau bahasa kita bersikat gigi mau ketemu Rasul, ketemu istrinya. Karena dia nggak mau mulutnya bau. Padahal mulutnya Nabi wanginya luar biasa. Kata riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, reaknya Nabi reak seperti reaknya kita, tetapi wanginya luar biasa. Mungkin nanti kalau kita belajar hadis Bukhari, Rasulullah pernah berkumur. Rasulullah kalau berwudu itu, Pak, Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah kalau berwudu, sahabat di bawahnya habis wudu jatuhnya air itu dia apa? Ditadahi, kemudian dipeperkan ke wajahnya. Kenapa? Karena bekas itu air suci jatuh dari badannya Nabi, bekas wudunya lebih suci daripada sebelumnya. Kalau kita mustakmal, kalau kita habis wudu air sedikit, kita berwudu air jatuh ke tempat kita tidak boleh karena termasuk mustakmal. Airnya sedikit, wudu nggak boleh masuk lagi. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak ada mustakmal karena Rasulullah SAW air suci nempel ke mukanya Rasul jatuh lebih suci dari sebelumnya. Itu Rasulullah SAW. Tapi walaupun demikian tetap dia kalau ketemu dengan istri luar biasa, berdandan rapi, minyak wangi, bersiwak Rasulullah SAW. Maaf, kadang-kadang ada suami yang ngeluh ketika ketemu istrinya begitu, ketemu suami begitu, suami ketemu istri begitu, al-ladifi katanya, seadanya. Kalau giliran mau ketemu orang, masya Allah rapinya, tapi ketemu dengan istri, ketemu dengan suami, kadang-kadang apa? Nah ini kadang-kadang ini ketemu suami, masya Allah tidak rapi. Padahal Rasulullah mengajarkan suami hendaklah rapi kalau ketemu istri, istri rapi kalau ketemu dengan suami. Luar biasa. Di malam hari berhias kalau mau tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istrinya juga begitu berhias kalau mau tidur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berpenampilan bersih. Dan yang terakhir, Rasulullah bergurau dengan istrinya. Rasulullah bukan model suami yang menjaga wibawa. Kadang orang menjaga wibawa senyum susah. Wah, itu kelihatannya wibawa padahal ini sesuatu yang salah tempat. Tidak begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, berkata Aisyah, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid ubadiruhu wa yubadiruni." Rasulullah SAW kadang-kadang waktu Aisyah mau mandi, aku ikut mandi, kata Rasulullah. Air berdua mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari. Rasulullah SAW mandi bareng. Terus Rasulullah SAW pernah, kalau Rasul berkata, Aisyah, dulu aku pernah memberikan tulang yang ada dagingnya kepada aku. Dan setelah aku makan dengan sangat bersih, tidak sedikit pun tersisa. Lalu Nabi mengambil tulang itu, lalu dia makan lagi. Oh enak nih, padahal nggak ada dagingnya lagi. Itu tulang satu daging ada, dikasih Aisyah, Aisyah makan, habis tinggal tulangnya. Nabi masih menghisap dari apa? Bekas tulangnya tadi, bilang, oh enak banget daging, padahal daging udah habis. Bekas mulutnya apa? Mulutnya Aisyah. Bergurau, bahkan Nabi pernah kalau lagi sedang pergi jauh dengan para sahabat, sudah mulai mendekati kota Madinah, Rasul biasanya nyuruh, ayo para sahabat jalan duluan kalian. Rasul dengan Aisyah belakangan. Sudah jauh nggak kelihatan sahabat menuju Madinah, Aisyah sama Rasul, kata Rasul, wahai Aisyah, ayo kita berlomba, adu cepat sampai ke Madinah, sampai ke rumah duluan. Berlomba lari dengan siapa? Dengan Aisyah. Berlomba, betul-betul berlomba dengan Aisyah. Kata Aisyah, awal nikah aku menang, badanku masih langsing. Beberapa tahun kemudian Nabi ngajak perlombaan, ngos-ngosan aku. Kata Rasulullah, badanmu nggak kayak dulu lagi, aku kalah, sekarang kamu kalah sama aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bergurau Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Pernah sekali waktu Rasulullah duduk di sini Aisyah, di sini Saudah. Waktu Rasulullah duduk dengan Aisyah sedang bikin kue, sudah kue mateng, masak, mau disuguhkan, Saudah datang, istrinya juga datang ngobrol. Aisyah mulai ngeliat Saudah, kalau bahasa kita sudah lagi enak-enak berdua, datang lagi ini siapa ini? Saudah datang. Akhirnya Aisyah yang tadinya kue mau disodorkan ke sini, disodorkan kepada Saudah. Saudah makan, begitu. Makannya tapi nyuruhnya apa? Nyuruh pegel gitu. Makan. Gitu.
Saudah ngelihat nih Aisyah nyuruh apa? Oh enggak, saya nggak mau makan ini. Disodorkan lagi. Rasulullah di sini tengah. Kata Aisyah, makan, disodor lagi itu orang situ. Kata Saudah, tidak, saya nggak mau makan. Aisyah tahu nih, Saudah tahu ini marah ini. Diambil kue satu, makan nggak? Ditaruh di mukanya Saudah. Diambil kuenya, ditepokkan ke mukanya Saudah. Rasulullah senyum ketawa. Rasulullah ngelihat ini marah. Saudah bilang, oh diambil piring dilempar lagi ke mukanya Aisyah. Mukanya cemong dengan apa? Makanan. Rasulullah ketawa. Melihat ini berdua, Rasulullah enggak begitu. Enggak taunya assalamualaikum, kedengaran suara Umar. Hai, masuk, bersihkan muka, 2 kali bersih. Ada Umar masuk, datang masuk berdua, langsung Rasulullah ketemu dalam keadaan senyum menghadapin Umar bin Khattab. Itu biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat itu hanya sebuah guruan, kecemburuan yang ada sama istrinya. Kejadian-kejadian seperti ini ada dalam kehidupan Nabi, tapi Nabi menjadikan ini bukan sesuatu yang serius, dianggap adalah sebuah guruan, dan setelah itu mereka berdamai. Setelah itu pulang biasa mereka karena cemburu aja. Aisyah Saudah datang lagi masak enak-enak untuk Nabi, tiba-tiba dia datang. Nah, begitulah intinya. Rasulullah SAW tidak tegang, tidak kaku, tapi Rasulullah adalah model suami yang ramah. Rasulullah SAW suka bergurau. Itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya cukup banyak masih beberapa kebiasaan atau Rasul sebagai seorang suami. Insyaallah pada pertemuan akan datang masih ada berkelanjutan tentang ini. Lalu kita lanjutkan tentang Rasulullah sebagai seorang bapak, Rasulullah sebagai seorang kakek. Dan apakah pernah kejadian ada berselisih, nanti kita sampaikan pada pertemuan akan datang tentang perselisihan Rasul di dalam rumah tangganya dan bagaimana cara menyelesaikan Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa kita sampaikan, dan sambil menunggu beberapa menit ini, kita masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang bertanya, fadhil. Baik, berkaitan dengan Lailatul Qadar yang tadi sore kita bahas atau yang baru kita bahas, ada yang kurang paham, silakan. Kalau nggak ada pengumuman, baik. Baik, kalau tidak ada, langsung kita tutup, dan mungkin bisa dipersiapkan kalau memang Bapak Ibu mungkin tidak bicara, mungkin kalau ada yang mau ditulis pertanyaan seperti ini silakan dikumpulkan, nanti kita akan jawab berkaitan dengan apa yang kita bahas atau di luar itu. Oh, satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz kemarin pernah menyampaikan Lailatul Qadar itu datangnya seluruh Al-Quran dari langit ke langit dunia ya, sedangkan turunnya ke dunia kan bertahap. Yang saya tanyakan, seandainya ada ayat-ayat yang berupa teguran, itu kan sifatnya langsung Pak, itu bagaimana? Jadi misalnya Rasulullah SAW ada sesuatu yang harus saat itu ditegur, itu kan sifatnya langsung Pak, itu bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, seperti yang kita jelaskan kemarin, ini proses turunnya Al-Quran, proses turunnya ini dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, ini semuanya sekaligus. Seperti yang dikatakan, Inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini dia, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, ini sekaligus, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan ini sekaligus. Betul tadi seperti yang katakan Bapak. Dan yang kedua, nanti dari langit dunia ke Gua Hira. Nah, ini berangsur-angsur. Jadi dari Lauhil Mahfud ke langit dunia sekaligus, ini kata Ibnu Abbas. Dan dari langit dunia ke Gua Hira berangsur-angsur, yaitu selama 23 tahun dari umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau ada kejadian tiba-tiba pertanyaan terus turun jawabannya pas? Misalkan waktu Nabi menyampaikan kepada dakwah, awal-awal dakwah di kota Mekah, bahwa aku adalah seorang Rasul, tiba-tiba Abu Lahab langsung mengambil batu dengan mengatakan, alihada jama'atana ya Muhammad, apakah wahai Muhammad engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendengar engkau sebagai seorang Nabi dan Rasul? Diambil batu lalu dilempar kepada Nabi sambil mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, kata Abu Lahab. Setelah itu turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi pertanyaan sesuai dengan keadaan saat itu, padahal langsung
Kok bisa terjadi padahal Quran sudah apa? Sudah sempurna kan? Quran kan sudah diturunkan secara utuh, tiba-tiba ada kejadian-kejadian dari ayat ini turun. Kok bisa seperti itu kan pertanyaannya ya, istilahnya. Kok bisa Al-Quran sudah full, tiba-tiba kejadian yang turunnya dari ayat ini juga. Iya, kata para ulama, diantaranya kata Abdullah ibn Abbas. Ini sekali lagi penjelasan ini disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya bagaimana? Ketika orang bertanya, turun jawaban sesuai dengan Quran tadi, padahal Quran sudah satu sempurna. Kata ulama, karena apa yang akan terjadi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kejadian sudah ada di catatan Allah, bakal terjadi seperti itu. Makanya sudah apa? Ini sudah dipersiapkan sama Allah. Kalau bahasa kita, ketika saya membuat sesuatu, misalkan saya buat laptop, saya membuat ini, nanti akan ada trouble di sini. Ini adalah masalahnya. Ini apa? Jalan keluarnya. Kalau ini nanti tiba-tiba mati, maka caranya ini. Jadi sudah ada apa? Tapi sudah paket satu apa? Satu bundel, Pak. Misalkan ini, satu panduan untuk laptop ini. Ketika terjadi apa-apa sudah ada sini. Tinggal lihat apa? Nah, begitulah Al-Quran full. Kejadian yang akan terjadi sudah disiapkan oleh Allah, dan ini jawabannya sudah ada. Karena memang Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada Rasul dan juga sampai meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu sudah dipersiapkan. Jadi bahasa kita begitu. Mungkin panduan paling gampang tadi. Secara logika biar tidak bingung, saya buat laptop, saya buat panduannya. Nanti kalau ada sesuatu trouble di dalam bab ini, masalah apa? Mati tiba-tiba, jalannya di sini. Ini. Tiba-tiba ada hang di dalam error dalam bab apa, dimasukkan di sini saja. Jadi sudah ada panduannya, yang apa yang akan terjadi di laptop ini sudah ditulis. Begitulah Al-Quran, apa yang akan terjadi sudah dituliskan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sudah dibukukan oleh Allah. Dan apa yang akan terjadi sudah bukan ditebak ya, memang sudah diatur. Makanya kita bilang apapun, misalkan ada orang begini, oh coba dulu Abu Lahab masuk Islam, oh nggak bisa. Memang sudah apa? Sudah begitu. Nah, tapi kita tidak boleh, Bapak. Nanti misalkan bagaimana Pak, nanti sholat subuh nunggu takdir, oh nggak bisa, karena sudah belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, Bapak kemarin kenapa begini, oh ya sudah, saya sudah usaha begini, ternyata kejadiannya seperti ini, sudah takdir dari Allah. Jadi sudah ada apa yang telah terjadi, itu ketentuan dari Allah. Tapi apa yang akan terjadi tidak boleh kita pasrahkan dengan takdir. Nah ini tentunya bicara tentang takdir. Jadi sekali lagi, Al-Quran betul sempurna diturunkan, kejadian-kejadian yang akan terjadi sudah diatur oleh Allah, dan suratnya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan pakai kebetulan kejadian begini Quran turun, bukan, tidak ada kebetulan. Di dalam ilmu Allah tidak ada kebetulan. Bapak Ibu hadir malam hari di tempat ini, jangan dibilang Ustadz sebenarnya saya tidak mau hadir, tapi kebetulan nggak jadi pergi, saya tidak ada. Memang sudah ditakdirkan bisa apa? Hadir di tempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya, apapun yang mau terjadi di zaman sebelum Rasulullah ke depan sudah ada takdir dari Allah, dan jawabannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita bahas sekali lagi. Dan ini tentunya kalau kita mau detilkan nanti tentang Nabi Musa. Ini kalau kita cerita tentang Nabi Musa sama. Nabi Musa dulu pernah protes Nabi Adam dalam hadis Bukhari. Hei Adam, ini gara-gara kamu kami jadi susah, kata Nabi Musa. Maksudnya, gara-gara kamu makan buah khuldi itu kami jadi di dunia. Coba dulu kamu nggak makan buah khuldi, kami semua di sorga. Berarti gara-gara kamu. Disalahkan Nabi Adam. Jangan ikut-ikut nyalakan Nabi Adam. Iya bener ya, gara-gara Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam nggak makan, mungkin kita masih di mana? Oh enggak. Kata Nabi Adam apa? Hei Musa, sungguh bukankah engkau telah dapat apa? Taurat? Iya. Bukankah engkau dapat kitab Taurat itu 40 tahun sebelum engkau ada, kitab Taurat sudah dituliskan. Jadi Nabi Musa sebelum ada 40 tahun, kitab Taurat sudah dipersiapkan untuk Nabi, padahal Nabi Musa belum lahir. Tapi Taurat sudah ada 40 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa. Sama kata Nabi Adam,
saya dulu diciptakan di sorga, tapi sudah ditentukan turun ke bumi. Buktinya Allah bilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waktu mau menciptakan aku, Allah bilang kepada para malaikat, hei malaikatku, akan aku ciptakan manusia di atas muka bumi. Lalu saya diciptakan di sorga, saya turun, berarti memang sudah apa? Sudah ditakdirkan, sudah ada aturannya. Itu hanya proses saja, Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita diberikan sehat wal afiah, diberikan kesempatan untuk kembali bertemu kembali, kita kembali mempelajari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.